Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk melanjutkan pada modul 10 ini, yaitu desain dan analisis kolom komposit. Nggak jalan, Sep. PPT di gua. Oke, udah jalan. Lanjut nih. Oke. Lanjut ya. Yang pertama, kita mempelajari kuat lentur atau MN kolom komposit. Bisa dilihat pada gambar, kolom komposit terdiri dari baja profil, beton, dan baja tulangan. Ketiga komponen ini berkontribusi terhadap kekuatan kolom komposit secara umum, baik kekuatan tekan ataupun kekuatan lentur. Secara umum ada dua alternatif yang tersedia pada peraturan struktur baja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu memperhitungkan kekuatan dari baja profil itu sendiri, tanpa memperhatikan kontribusi kekuatan dari beton dan baja tulangan. Pada SNI 1729 tahun 2002 menjelaskan bahwa kuat lentur rencana atau θ BMN dapat dihitung dengan mengambil θ B sama dengan 0,90 dan MN ditentukan berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang baja saja, sehingga bisa dianggap plastik sempurna. Beton sebagai kekangan lateral atau θ MN 0,9 ZXFY. Lanjut, Cep. Lalu metode analisa alternatif kedua yaitu mengkombinasikan baja profil dan beton bertulang. Ada beberapa penyederhanaan dari analisa plastik, yaitu yang pertama adalah baja tulangan yang tertekan diabaikan, areal beton dianggap solid, tidak berkurang oleh baja profil dan tulangan, dan yang terakhir, rounded area pada baja profil diabaikan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman kami. Baik, metode analisa alternatif kedua yaitu mengkombinasikan baja profil dan beton bertulang. Ada beberapa penyederhanaan dari analisa plastik, yaitu baja tulangan yang tertekan diabaikan, areal beton dianggap solid, tidak berkurang oleh baja profil dan tulangan, lalu rounded area pada baja profil diabaikan, seperti pada gambar di samping, di mana kolom komposit itu terdapat dua elemen, yaitu baja profil dan beton bertulang, serta bagian bawahnya yaitu penampang komposit mengalami moment positif serta bawah tarik. Next. Bisa dilanjutkan slide-nya. Ya, aman. Baik. Sebelumnya. Setelahnya, Lima. Oke, baik. Analisa plastik kolom komposit, yaitu menggabungkan analisa plastik baja profil dan analisa plastik beton bertulang. Di dalam analisa plastik di baik baja atau beton bertulang, tahapan pertama yang diidentifikasi adalah garis netralnya. Adapun garis netral yang dimaksud adalah garis netral untuk analisa plastis, bukan analisa elastis. Next. Baik. Adapun beberapa plastik neutral aksis atau PNA kolom komposit sebagai berikut. Yang A, plastik neutral aksis berada pada bagian atas. Bagian atas balok mengalami tekanan tekan. Tegangan tekan adalah gaya menekan material menyebabkan menjadi lebih pendek. Seperti pada gambar, kuat lentur kolom komposit MN tergantung lokasi plastik neutral aksis. Menurut analisa plastik, case 1, PNA di beton bagian atas. Lalu pada bagian B, plastik neutral aksis berada pada bagian sayap atas. Pada saat plastik neutral aksis berada sayap atas profil baja, areal BF kali areal di posisi tekan akan bersama-sama
dengan beton yang untuk memberi keseimbangan terhadap bagian yang tertarik, yaitu sisa dari profil baja dan beton bertulang. Seperti pada gambar kuat lentur kolom komposit MN tergantung lokasi plastik netral aksis PNA menurut analisa plastik pada bagian case 2, yaitu PNA pada sayap atas. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu C, plastik netral asis berada pada bagian bawah sayap atau pada plat badan. Plastik netral asis akan turun lagi pada posisi plat badan. Jadi sekarang arealnya adalah areal seluruh luasan sayap atas ditambah sebagian areal plat badan akan bekerja sama dengan beton pada serat tekan untuk mencari keseimbangan pada bagian bawah yang tertarik pada profil baja atau sisa bagian bawah profil baja dan baja tulangan. Selanjutnya ada analisis plastik kolom komposit, plastik netral asis berada pada beton. Profil baja akan mencapai lelah sempurna, beton juga pada saat yang sama juga berfungsi sebagai kekangan lateral, kondisi di mana seluruh penampang baja tersebut pada serat paling bawah hingga serat paling atas akan mencapai Fy. Di sisi yang lain, pada beton bertulang, ketika mencari kekuatan plastis beton bertulang bagian yang tertarik atau TR adalah baja tulangan dan bagian tekan, C adalah bagian atas beton, dan tingginya disimbolkan dengan X, yaitu jarak dari tepi atas beton ke plastik netral asis beton bertulang. Namun bagian yang digunakan untuk menghitung kekuatan beton yang tertekan adalah bagian A. Untuk nilai A tergantung dengan nilai mutu beton, yang untuk nilai A apabila mutu betonnya di bawah 30 MPa, nilai C-nya beta 1-nya adalah 0,85, sehingga untuk mendapatkan nilai A sama dengan beta 1 kali X. Tegangan yang terjadi pada baja tulangan dihitung sama dengan mengalihkan luasan daerah tertarik dikali dengan tegangan nilai baja tulangan. Untuk gaya tekan yang berada pada sisi atas beton akan sama dengan gaya tarik yang terjadi pada baja profil dengan baja tulangan, sehingga plastik netral asis akan membantu dalam mendapatkan garis netral kondisi plastik X. CC sama dengan TS tambah TR. Setelah mendapatkan persamaan di atas, lalu bisa menghitung kuat lentur kolom komposit atau MN. Ambil momen di lokasi gaya TR. MN sama dengan CC dikali D kurang A per 2 dikurang TS kali D1. Akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, terima kasih Zili. Jadi akan saya lanjutkan, yaitu analisis plastik kolom komposit plastik neutral axis berada pada sayap baja profil. Pada kondisi selanjutnya, plastik neutral axis atau disingkat dengan PNA turun sedikit sehingga bagian yang mengalami tekan bukan hanya beton saja, namun ada bagian kecil dari profil baja yang diwakilkan dengan CS. Dan TS berkurang, sehingga pada profil baja harus membedakan bagian yang tertekan dan yang mengalami tarik gitu. Berikut adalah gambarnya. Next. Nah, sehingga didapatkan pada case kedua, plastik neutral axis, garis netral kondisi plastis X dengan rumus CS ditambah CC sama dengan TS ditambah TR. Setelah mendapatkan kondisi persamaan di atas, lalu bisa menghitung kuat lentur kolom komposit atau MN, ambil momen di lokasi gaya TR. Gitu. Dengan rumus MN sama dengan CC D dikurang A per 2 ditambah CS dikali D2 dikurang TS dikali D1. Berikut ini perhitungannya. Lanjut. Analisis plastik komposit baja profil dengan PNA pada badan baja profil merupakan topik yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan beberapa faktor. Metode Eurocode 4 adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk menganalisis jenis kolom ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih sebelumnya. Saya izin melanjutkan. Sehingga pada case ketiga, plastik neutral axis PNA garis netral kondisi plastis X dirumuskan CS plus CC sama dengan TS plus TR. Setelah mendapatkan persamaan di atas, lalu bisa menghitung kuat lentur kolom komposit MN, ambil momen di lokasi gaya TR. Dengan menggunakan rumus MN sama dengan CC
D kurang A bagi 2 tambah CS X D2 kurang TS X D1. Mengambil nilai momen selain di daerah TR, di mana diambil pada lokasi PNA MN sama dengan CC, X kurang A dibagi 2 plus CS X D2 plus TS X D1 plus TR D kurang X. Dengan rumus di contoh di bawah. Selanjutnya. Oke, masuk ke contoh soal kuat lentur kolom komposit. Sebuah kolom terbuat dari baja IWF 300-310-15 dan kemudian dilapisi beton bertulang sehingga membentuk kolom komposit berukuran 500 mm x 500 mm. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, tulangan utama beton menggunakan 4 buah diameter 32 mm di sudut-sudutnya dan sengkang diameter 10 mm tiap jarak 300 mm. Baja tulangan terbuat dari baja tulangan BJTS 280 MPa dan baja profil dari baja BJ37. Beton terbuat dari mutu 25 MPa. Bila tinggi kolom 5 meter, itulah kekuatan aksial kolom komposit tersebut. Ujung-ujung peletakan diasumsikan sendi dengan contoh ataupun soal di bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada tahap penyelesaian. Yang pertama itu ada komponen beton bertulang dengan rumus CC sama dengan 0,85 dikali FC dikali A dikali B. Lalu CC sama dengan 0,85 dikali 25 MPa dikali beta 1 dikali X. CC sama dengan 0,85 dikali 25 MPa dikali 0,85 dikali X dikali 500 mm. Hasil CC yaitu 9031,25 kali N. Lalu selanjutnya ada TR sama dengan 2D32 kali 280 MPa. 2 dikali 1/4 Pi dikali 32 pangkat 2 dikali 280 MPa. Hasilnya 450.378,7 Newton. Selanjutnya ada komponen baja profil, yang dimana CS sama dengan AS tekan dikali FY baja profil. Y sama dengan X dikurang TF dikurang cover konkret ke profil baja. Sama dengan X dikurang 15 mm, lalu cover konkret ke profil bajanya 100 mm, hasilnya X dikurang 115 mm. Lalu ada as tekan, yang dimana as tekan itu sama dengan BF dikali TF dikali ditambah TW dikali Y. BF dikali TW dikali TF ditambah TW dikali Y-nya itu X dikurang 115. Lalu 300 mm dikali 15 mm ditambah 10 mm dikali X dikurang 115 sama dengan 3.350 ditambah 10X. Selanjutnya ada CS. CS itu 3.350 tambah 10X dikali 240 MPa. Hasilnya 804.000 ditambah 2.400X. Selanjutnya ada TS. TS sama dengan AS profil baja dikurang AS tekan dikali FY. Yang dimana AS profil baja sama dengan 11.980 mm persegi dikurang 3.350 ditambah 10X dikali 240 MPa. Hasilnya 2.071.200 dikurang 2.400X. Selanjutnya di sini mencari garis netral atau PNA. Yang dimana rumusnya CS ditambah CC sama dengan TS ditambah TR. CS sama dengan 804.000 ditambah 2.400X. CC sama dengan 9.031,25X. Dan TS sama dengan 2.071.200 dikurang 2.400X. Dimana didapatkan hasilnya X sama dengan 124,2 meter 2,2 mm lebih besar dari konkret cover profil baja ditambah tebal flange lebih kecil dari 115 mm, dimasukkan ke kategori kasus 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih Saudara Randi atas waktunya. Baik, untuk penyelesaian di sini menghitung momen lentur di lokasi gaya TR. Di sini MN sama dengan CC dalam kurung D min A per 2,
tutup kurung plus CS dikali D2 min TS dikali D1. MN sama dengan 1.121.510 MPa dikali 391,2 mm ditambah 1.102.034 MPa dikali 331,9 mm dikurang 1.773.166 MPa dikali 81,9 mm. Didapatkan hasilnya adalah 659,3 kN per meter. Untuk menghitung momen lentur dilekasi gaya PNA, MN sama dengan CC dalam kurung X min A per 2 tutup kurung ditambah CS dikali D2 plus TS dikali D1 plus T1 dalam kurung D min X. MN sama dengan 1.121.510 MPa dikali 71,4 mm ditambah 1.100.234 MPa dikali 12,1 mm ditambah 1.773.166 MPa dikali 237,9 mm ditambah 45.378,7 MPa dikali 319,8 MPa didapatkan hasil sama dengan 659,3 kN per meter. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.